warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Anis dengan NIM 22001842. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang materi ransomware. Baik, selanjutnya Ransomware merupakan jenis malware perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk memblokir akses pengguna ke sistem komputer atau data mereka. Setelah menginfeksi sistem, ransomware akan mengenkripsi file-file penting pengguna sehingga file tersebut tidak dapat diakses lagi. Pelaku serangan ransomware kemudian akan meminta tebusan ransom dalam bentuk uang digital untuk mengembalikan akses ke data yang telah dienkripsikan. Selanjutnya itu ada jenis dan kategori ransomware. Di sini saya menemukan dua kategori. Yang pertama, ransomware berdasarkan metode serangan. Yang kedua, kategori ransomware berdasarkan target. Baik, di sini ada dua jenis serangan ada dua jenis kategori ransomware dengan metode serangan. Yang pertama, ransomware rollover. Ransomware rollover adalah jenis malware yang dirancang untuk memblokir akses pengguna ke seluruh sistem operasi. Bayangkan saja seperti komputer yang digembok dari luar sehingga tidak bisa melakukan apa-apa selain melihat pesan dari pelaku serangan. Yang kedua itu ada ransomware crypto. Ransomware crypto merupakan jenis malware yang bekerja dengan cara mengenkripsi file-file penting pada perangkat. Proses enkripsi ini mengubah data menjadi kode yang tidak dapat dibaca tanpa kunci khusus yang dimiliki oleh pelaku serangan. Setelah file dienkripsi, maka tidak akan dapat mengaksesnya lagi. Selanjutnya yaitu ada jenis kategori ransomware berdasarkan target. Ada dua jenis. Yang pertama itu ransomware mobile. Seperti pada namanya, jenis malware ini secara khusus menargetkan perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Sama seperti ransomware pada komputer, ransomware mobile juga bertujuan untuk memblokir akses pengguna ke data mereka dan meminta tebusan untuk mengembalikan akses tersebut. Yang kedua itu ada ransomware industri. Ransomware industri merupakan jenis malware yang secara khusus menargetkan sistem kontrol industri seperti ICS. ICS merupakan sistem yang digunakan untuk mengontrol proses industri seperti manufaktur, energi, utilitas, dan infrastruktur kritis lainnya. Ketika sistem ini terinfeksi ransomware, dapat menyebabkan gangguan produksi, kerusakan peralatan, dan bahkan bencana yang mengancam keselamatan manusia. Selanjutnya itu ada kasus tentang ransomware. Yang di sini ada dua kasus yang terkenal. Yang pertama itu ada kasus WannaCry di tahun 2017. Salah satu kasus ini serangan ransomware paling masif yang pernah terjadi. WannaCry mengeksploitasi kerentanan pada sistem operasi Windows dan menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia, melumpuhkan ribuan komputer di berbagai sektor termasuk rumah sakit dan infrastruktur. Kasus kedua itu ada NotPy di tahun yang sama juga di 2017. Serangan ini awalnya disamarkan sebagai ransomware, namun kemudian terungkap sebagai serangan wiper yang dirancang untuk menghapus data secara permanen. NotPy menyebabkan kerusakan yang sangat parah pada infrastruktur perusahaan multinasional, terutama di Ukraina. Selanjutnya itu ada software dan hardware. Perangkat lunak yang digunakan untuk ransomware itu ada bahasa C sama bahasa C++ yang populer untuk mengembangkan malware karena kecepatan dan fleksibilitasnya. Yang kedua itu ada bahasa Python. Pemrogramannya ini yang mudah dipelajari dan sering digunakan untuk membuat skrip dan alat otomatisasi. Yaitu ada yang ketiga, bahasa Rust. Pemrograman yang semakin populer karena keamanan memorinya yang sangat kuat membuatnya cocok untuk mengembangkan perangkat lunak yang tahan terhadap eksploitasi. Selanjutnya ada perangkat keras yang digunakan. Yang pertama itu ada komputer. Pelaku serangan menggunakan komputer untuk mengembangkan, menguji, dan mengontrol malware. Yang kedua itu ada server. Server ini digunakan untuk menghosting infrastruktur komando dan kontrol CNC untuk mengendalikan botnet dan menyebarkan ransomware. Dan yang ketiga itu ada perangkat
jaringan seperti router, switch, dan firewall yang digunakan untuk membangun jaringan dan berkomunikasi dengan sistem target. Lalu ada penanggulangan ransomware. Di sini saya menemukan dua penanggulangan, mungkin lebih banyak penanggulangan di luar sana. Yang pertama, backup data secara berkala. Backup data secara berkala merupakan langkah pencegahan yang sangat penting untuk melindungi data dari serangan ransomware dan kejadian tak terduga lainnya. Dengan melakukan backup yang teratur, maka dapat meminimalkan risiko kehilangan data dan memastikan kelangsungan bisnis atau aktivitas pribadi. Yang kedua, perbarui perangkat lunak. Selalu perbarui perangkat sistem operasi, aplikasi, dan perangkat lunak keamanan ke versi terbaru. Patch keamanan seringkali mencakup perbaikan kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh ransomware. Ini untuk referensi yang saya dapatkan. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.